Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk tembakau ini dikonsumsi bukan untuk makanan, tetapi sebagai pengisi waktu luang ataupun hiburan, yaitu bisa digunakan untuk bahan baku rokok ataupun cerutu. Tembakau juga dapat digunakan untuk kandungan metabolit, bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat. Berikut adalah ulasan ataupun penjelasan mengenai tanaman tembakau. Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa dibantu subscribe agar petani cakep lebih semangat mengupload video terbaru, tentunya masih dalam dunia pertanian. Oke, sekian. Terima kasih. Setelah yang satu ini. Langkah-langkah budidaya tanaman tembakau dari masa penanaman sampai pasca panen. Budidaya tanaman tembakau menjadi salah satu cabang pertanian dan perkebunan yang cukup bonafit di Indonesia. Salah satu wilayah yang banyak melakukan penanaman tembakau ini berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Penanaman tembakau tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat berbagai langkah yang harus dilakukan melalui dari menentukan masa tanam hingga pengolahan pasca panen. Berikut langkah-langkah budidaya tanaman tembakau. Pertama-tama yang harus dilakukan yakni pemilihan bibit tembakau. Setelah bibit berhasil dipilih, kemudian dilanjutkan dengan masa penanaman pada lahan pertanian. Masa tanam tembakau hanya bisa mereka lakukan dan terjadi pada bulan Februari sampai bulan September, di saat musim kemarau tiba. Bekerja sebagai petani tembakau tidaklah mudah. Petani tembakau berpengalaman dan memiliki pengetahuan luas tentang teknis budidaya agar mendapatkan kualitas dan kuantitas tembakau. Saat masa tanam tembakau serintil tiba, petani perlu memiliki perkiraan cuaca dan iklim yang akurat. Prediksi petani yang tidak akurat ataupun meleset tidak akan menghasilkan tembakau yang berkualitas. Kuantitas tembakau dipastikan mengalami penurunan dan tidak akan mendapatkan keuntungan. Petani yang berpengalaman akan memprediksi kapan masa tanam dimulai, apakah musim kemarau ataupun musim penghujan. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian yaitu pola tanam. Apakah lahan akan digunakan tanaman tembakau jenis monokultur atau tumpang sari? Jika tanaman tembakau dengan cara tumpang sari, perlu memperhatikan jenis dan karakter tanaman lainnya sesuai karakter tanaman tembakau. Untuk cara tanam tanaman tembakau, waktu penanaman yang tepat yaitu pada sore hari saat intensitas cahaya matahari mulai berkurang. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian saat menanam tanaman tembakau, tanah untuk menanam tembakau disiram dengan air agar tanah tetap lembab. Waktu penyiraman air tergantung cuaca. Tanah dengan pH rendah pada lahan bisa ditambah kapur 100-200 gram per lubang tanam sebelum melakukan penanaman. Untuk cara penanaman bibit tembakau yang tepat, bibit tembakau dipegang pada pangkal batang, setelah itu dimasukkan di dalam lubang tanah. Lubang tanam yang perlu dimasukkan bibit tembakau ditimbun dengan tanah dan ditekan hati-hati supaya akar bibit menempel pada tanah. Selanjutnya bibit tembakau ditimbun sampai leher bibit. Untuk masa penyulaman pada tanaman tembakau perlu dilakukan setelah masa tanam selesai agar tanaman tumbuh maksimal.
Penyulaman bisa dilakukan dengan cara penggantian tanaman tembakau yang mati dengan bibit tembakau yang baru. Untuk penyulaman dilakukan setelah umur tanaman lebih dari 5-7 hari. Tanaman tembakau mati setelah masa tanam paling tidak 3 lebih dari 10%, maka perlu dilakukan penanaman ulang. Penyulaman penting dilakukan untuk mempertahankan keseragaman populasi dan kunci kualitas tembakau sendiri. Tidak lupa juga kita lakukan masa penyiraman air. Pasca masa tanam selesai, maka dilanjutkan masa perawatan secara intensif agar mendapatkan tembakau berkualitas. Perawatan intensif pada tanaman tembakau bisa dilakukan dengan cara penyiraman air. Untuk penyiraman air pada tanaman tembakau bisa dilakukan secara terus-menerus hingga tanaman cukup kuat menahan teriknya matahari. Air untuk penyiram tanaman tembakau bisa diambil dari saluran air ada di sekitar lahan pertanian yang sebelumnya telah dibuat. Setelah kita melakukan penyiraman, bisa kita lakukan penyiangan. Penyiangan terhadap tanaman tembakau perlu dilakukan saat tanaman tembakau mulai tumbuh. Banyak dijumpai tumbuhan pengganggu sekitar tanaman tembakau seperti rumput ataupun gulma. Untuk penyiangan bisa dilakukan secara manual, menyabut dengan tangan atau dengan alat cangkul untuk membersihkan gulma sekitar tanaman tembakau, atau dengan memakai pestisida untuk menghilangkan tumbuhan gulma di sekitar tembakau. Selanjutnya bisa kita lakukan pemupukan. Pupuk yang digunakan dalam perawatan tembakau tidaklah pupuk sembarangan. Budidaya tanaman tembakau serindil bisa berhasil bila menggunakan pupuk organik. Pupuk organik atau pupuk kandang bisa digunakan oleh para petani tembakau di manapun kalian berada. Budidaya tanaman tembakau menggunakan pupuk alami dari kandang. Pupuk alami berasal dari kotoran ternak, kambing, sapi, bukan pupuk berasal dari kimia ataupun dari pabrik. Selain pupuk kandang, pupuk NPK majemuk juga diperlukan dalam budidaya tanaman tembakau. Pupuk ZA, pupuk urea, dan pupuk S36 juga diperlukan sebagai pupuk pelengkap. Saat pemupukan dilakukan, perlu mendapatkan perhatian yaitu dosis, jumlah, dan jenis pupuk. Hal yang perlu diperhatikan saat pemupukan, pemberian pupuk disesuaikan dengan kondisi cuaca. Pada saat cuaca basah, pemberian unsur N dibatasi dan unsur P perlu ditambah. Pada cuaca kering, pertumbuhan tembakau memerlukan unsur N lebih banyak dibanding pada cuaca normal ataupun basah. Setelah kita lakukan pemupukan, bisa kita lakukan pengendalian hama dan penyakit. Untuk pengendalian hama dan penyakit bisa dilakukan setelah 7 hari hingga umur 63 hari pasca masa tanam. Untuk hama dan penyakit menjadi masalah lama bagi petani tembakau. Hama pada tanaman tembakau biasanya berupa ulat dan kutu daun. Untuk ulat dan kutu menjadi penyakit yang perlu mendapatkan perhatian karena cukup berbahaya bagi pertumbuhan tanaman tembakau. Mengendalikan hama dengan tidak harus dengan bahan kimia. Memberantas hama pada tanaman tembakau bisa dilakukan dengan cara alami. Petani juga bisa menghadapi serangan hama ulat dengan cara tradisional, dengan cara menabur dedak di awal panen. Cara lain menghadapi serangan hama kutu pada tanaman tembakau dengan diambil pakai tangan. Pengendalian penyakit pada tanaman tembakau bisa dilakukan dengan cara penyemprotan daun tembakau. Penyakit pada tanaman tembakau dilakukan menggunakan pestisida sintetik dengan dosis dan waktu sesuai kondisi lapangan. Untuk cara panennya pada tanaman tembakau, sebelum melakukan panen, tembakau terlebih dahulu pemangkasan dan pembuangan sirung. Cara ini dilakukan untuk memacu perkembangan daun yang berkualitas. Pemangkasan dilakukan setelah keluar bonggol bunga dengan cara memangkas daun bawah bendera. Tembakau yang telah dipangkas akan keluar sirungnya atau tunas ketiak daun. Dan terkadang tembakau pertumbuhannya terkuras oleh pertumbuhan sirung, maka sirung perlu dibuang
tiap 5-7 hari sekali. Dan ketika masa panen tiba, tanaman tembakau selanjutnya dipetik daunnya. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah saat memetik daun tembakau saat umur tanaman sekitar 65-70 hari. Daun tembakau yang dipetik telah berwarna hijau kekuningan atau ujung daun menguning, dan gagangnya mudah dipatahkan saat dipetik. Waktu panen yang tepat, waktu pagi hari setelah embun menguap. Waktu ini kadar gula pada daun tembakau lebih tinggi dan terasa manis saat dikonsumsi sebagai rokok. Waktu pemetikan berselang 3-5 hari. Dengan jumlah daun yang dipetik 2-4 helai masing-masing tumbuhan. Tiap tumbuhan tembakau bisa dipetik sebanyak 5 kali. Daun tembakau yang telah dipetik kemudian diikat dengan cara menumpuk per helai daunnya dan diikat dengan tali pada bagian tengah. Selanjutnya bisa kita lakukan pemeraman. Daun tembakau yang akan diperam, gagang daunnya sepanjang 3/4 bagian dari pangkal gagang. Pemeraman dilakukan dengan cara menumpuk daun tembakau dengan cara ditata dalam satu baris atau lapis agar tembakau tidak rusak. Untuk lama pemeraman tergantung pada kualitas tembakau. Biasanya pemeraman membutuhkan waktu 2-3 hari. Sebelum dilakukan pemeraman, terlebih dahulu dilakukan sortir untuk memilih dan memilah daun tembakau yang berkualitas. Sortasi adalah kegiatan memisahkan atau memilah berdasar warna kuning, oranye, kuning lemon, kuning muda, dan coklat kehitaman. Kegiatan sortasi biasa disebut dengan minal. Setelah proses pemeraman, selanjutnya bisa kita lakukan perajangan. Daun tembakau yang dirajang adalah daun yang sudah berwarna kuning kecoklatan, halus dan kasarnya tergantung permintaan pabrik. Rajangan disusun di atas widik anyaman dari bambu yang memiliki ukuran 2,4 x 1,2 meter. Proses selanjutnya yaitu pengeringan. Setelah proses perajangan selesai ditata di atas widik, proses pengeringan dilakukan pada tempat lapang yang terkena sinar matahari full. Proses pengeringan tembakau perlu waktu tergantung pada intensitas cahaya matahari. Selanjutnya bisa kita lakukan perajangan tembakau. Dengan cepat kering perlu dilakukan pembalikan widik pada tengah hari. Cahaya matahari yang panas sepanjang hari, rajangan akan kering dengan sempurna. Setelah proses pengeringan selesai, selanjutnya tembakau dibungkus. Rajangan tembakau dibungkus tidak dalam kondisi terlalu kering. Rajangan tembakau digulung dalam keadaan cukup lemas dengan hati-hati. Tembakau dibungkus keranjang. Keranjang tempat penyimpan tembakau terbuat dari anyaman bambu dengan pelepah pisang sebagai penutupnya. Saat proses pembungkusan dilakukan dengan cara menginjak tembakau agar padat, baru kemudian tembakau dikirim ke pabrik. Mungkin itulah proses dari awal tanam tembakau sampai panen dan perawatan. Semoga video yang kita bagikan ini bermanfaat untuk kita semua, para petani dimanapun berada, khususnya petani tembakau. Untuk video kali ini mungkin itu dulu. Apabila ada kurang lebihnya dari perkataan saya atau video yang kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Petani Indonesia maju, sukses, dan semangat selalu.